Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tadakhuli iddatai imra'atin. Faslun utawi iki kono pasal siji. Fi tadakhuli iddatai imra'atin kang tetep ing dalem mertelakaken panjing-panjingane iddah lurune wong wadon. Yakni keduanya ditetapkan kalau memang dua iddah tersebut bagi orang satu atau ditiadakan kalau memang untuk orang dua. Lau lazimaha lamun wajib ing wadon apa iddata saksin iddah lurune awak-awakan min jinsin wahidin saking jenis siji kaan wa aula min qoli bi'an kaan tolako kaya ento nolak sapa saksun sumawati amang kono liwati sapa saksun fi iddatin ing dalem waktu iddah ghairi hamlin kang sakliyane hamil min akroin nyatane iddah persugian au ashurin utawa iddah pirang-pirang ulan pira-pira ulan walam tahbalan ora ngandung rameteng sapa wadon min wati saking watine lanang aliman khali ngerti sapa lanang kana kaliman khali ngerti kana kaliman iku ngerti kana sapa lanang au jahilan utawa padha bi anakan muslim wadon al-agrafiyatan iku al-mutallaqatu wadon kang den tolak au bitahrim utawa jahilan atau aliman bitahrim wa korubalan atau jahilan bitahrim wa korubalan parek apa adu mangsani wati tari jahil bil islami kan Islam au nasya'u tawa aduh ajokul sapa jahil baidan kali aduh anil ulama la aliman ora kang ngerti bidzalika kan kulo tahrim fi bainin ing dalam tolak bain li anawat ahu krono li anawat au krono teman sedone watine la patine niku lho saksun la maring wadon bibayinin iku zina la hurmata ora ana haram iku ora ana kemuliaan iku maujud la kediwati jawabe tadakholata moko panjing-panjingan apa iddah tutolak wal wati koronone patab tadi mongko ngawiti sapa wadon iddatan ing iddah bil akbi akroin kelan boro-boro suci aw asyurin min faraghi watin saking sempurnane wati wa yadkhula biha wayud khila wayad khulalan manjing biya ing dalem iddah apa baqiyatu iddah ditolak sekarine iddah tolak wal baqiyatu utawi kang kari kuwaqiatun kang tumiba anil jihataini sanging arah luru walagulan iku tetep kedue lanang saksun raj'atun utawi rujuk fil baqiyati ing dalam kang kari pitolak arraj'i dunama duduk iddah ba'da kang tetep dalam sausi baqiyah kama marra biraj'ah
wa za iku min ziyadati au min jinsaini utawa sanging jenis loro kahamlin kaya hamel wa akra'in lan akra kaatolaku haku tolak sapa lanang ing wadon khailan khalikang legan sumawati amang kono liwati sapa lanang ing wadon fi akra'in ing dalem pira-pira idah persucian la kok wakbalaha lan marakaken ngandung sapa lanang ing wadon autolaku autonolak sapa lanang ing wadon hamilan khalikang hamil sumawati mongko liwati sapa lanang ing wadon qoblal wat ing dalam sadurunge nglahiraken. Waya te wadon iku miman sange wong takhidu kang sik subur kang khet saman pakadzalika. Mongko kaya mengkono-mengkono tadakhulani. Maksud tadakhulani ai pada tadakhulani bi anta tadakhulakal gambian to mancing apa alakro fil hamli ing dalam hamil fil misali ing dalam contoh litihadi sahibi makrono dadi tunggali wong kang duweni idah loro wal akro ilan wal akrou Lidi hadis bima wal akra innama wal akra utai berapa suci ku innama yutadu nggih dan anggap apa bi akra ida kana dalam makaran ana apa akra iku mazinata dilalati nggon panggonane nuduhaken alal baroah ing atase lebaran wa qatin tafa teman-teman dadi sepi apa zalika mengkono mazinatu dilalah alal baroah til ilmi krono dan berwi bistiqali rohmi kelawan dadi sibuke rohim wakot pasatulah teman-teman embeber ingsun al kalama ala zalika ing atase mengkono-mengkono tadakhul fi sarhil bajah Fatang kodiyani mongko dadi entek apa idah luru biwat iklan lahiraken wadon. Wa wa iku waqiun anil jihadaini. Di kapan-kapan ada idah luru, ada dua idah. Dari orang laki-laki satu, baik idahnya itu beda jenis atau sama, maka akan memasukkan idah yang pertama pada idah yang kedua. Nah, akan masukkan idah yang pertama dengan idah yang kedua. Contohnya gini, seorang laki-laki nolak kepada istrinya, kemudian masih di dalam idah selain idahnya hamil, baik idah dengan akro karena dia itu sudah monopos atau belum pernah haid, atau kalau dia itu subur, atau idahnya dengan asyur karena itu monopos atau sudah belum pernah haid. Dan dengan diwati itu gak menyebabkan hamil. Baik dalam watinya itu ngerti atau tidak ngerti bahwa perempuan tersebut adalah yang ditolak, atau dia itu nggak ngerti kalau itu hukumnya haram, masih idah itu kan hukumnya haram, bukan istrinya. Kami nggak ngerti, lese idah itu haram diwati. Dan ketidakngertiannya ini bisa ditoleransi karena memang orang yang barusan masuk Islam atau jauh dari ulama.
berarti tidak gegabah. Namun tidak pada tolak bain, karena waktunya laki-laki di dalam tolak bain itu zina. Ini tolak rojai. Tolak rojai kan masih berbau istri, masih dihukumi istri. Kalau terjadi semacam ini, bagaimana ada dua iddah, satu iddahnya tolak, dua iddahnya wati, karena dihukumi dengan wati syubhat. Kalau dia tidak ngerti tentang keharamannya, maka dua iddah ini masuk jadi satu, saling masukkan. Bagaimana caranya? Berarti pertama dia iddah dulu dengan akro atau ashur yang seperti tadi, diteruskan akro dan ashur, mulai dari selesainya wati. Berarti bagaimana? Jadi untuk setelahnya wati ini langsung pindah, yaitu gak meneruskan iddah yang pertama, langsung melakukan iddah pertama kali. Berarti kedua kali, tapi yang memulai iddah lagi setelahnya diwati tadi, baik itu dengan akro atau ashur. La wayat kulubiha baqiyatu iddah ditolak. Untuk iddahnya tolak sudah masuk di sini. Berarti ketika nanti apa itu namanya, habis iddah yang kedua sudah selesai semuanya. Jadi iddah yang pertama tadi sudah masuk di dalam iddah yang kedua ini. Hanya saja sisa atau baqiyah ini ada dua arah. Ada sisa dari iddah yang pertama, misalnya dengan akro. Kalau tadi yang pertama sudah dapat 2 persucian, terus diwati kan tinggal 1 persucian. Namun dengan 1 persucian, karena setelahnya diwati ini memulai lagi, masih kurang 2 persucian lagi. Setelahnya persucian sisanya yang pertama. Berarti untuk sisa yang pertama tinggal 1 persucian, untuk sisa yang kedua tinggal 2 persucian. Nah, ini namanya baqiyahnya ada 2 jihad. Walahu raj'atun fil baqiyah fitolak arja'i duna ba'daha. Boleh rujuk lagi selama sisanya iddah yang pertama itu masih ada. Kalau tadi ditolak sudah iddah 2 persucian, terus diwati kan tinggal 1 persucian. Selama 1 persucian ini belum selesai, masih boleh rujuk. Tapi ketika nanti sudah selesai persucian yang 1 persucian, berarti sudah jangkep 3 persucian dengan iddah yang pertama. Walaupun dia masih dalam keadaan iddah karena masih kurang 2 persucian lagi dari wati. Sebab dari wati itu kan juga 3 persucian, padahal masih dapat 1 persucian. Berarti 2 persucian ini namanya sisa, tapi sisa dari iddah yang kedua, iddah wati. Ini tidak boleh rujuk. Jadi bolehnya rujuk hanya dari sisa iddah yang pertama, yaitu iddahnya tolak, bukan sisa daripada iddahnya wati. Paham nggak? Jadi seorang wanita diwati, aku mau ditolak, lalu iddah dengan iddah ashur gampangan, wis anake, karena dia monopus atau belum pernah haid. Dapat 2 bulan, kurang 1 bulan diwati, masih dalam iddah, tapi asalkan rojai ini, tolaknya rojai,
Karena cara kerjain niku fi hukmi zaujiyah Mas Yan. Dengan catatan dia tidak ngerti tentang hukum haramnya wati. Gak ngerti kalau sudah belum habis iddah itu tidak boleh diwati, itu gak ngerti, diwati terus. Akhirnya dengan catatan gak hamil. Berarti iddah yang pertama tadi tinggal 1 bulan. Kan sudah 2 bulan, tinggal 1 bulan. Tapi dengan diwati ini mulai iddah lagi 3 bulan dari iddah yang kedua, dari wati. Berarti masih kurang 3 bulan. Nah, ini ada bagiah 2 arah. Yang 1 bulan ini dari sisa dari iddah yang pertama, dari iddahnya talak. Yang 2 bulan berarti yang apa itu namanya, yang 3 bulan, berarti setelahnya itu 2 bulan lagi. Sisa dari iddah yang kedua masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Nah, bagi suami ini boleh rujuk ketika sisa dari iddah yang pertama belum habis. Berarti kalau tadi ditolak sudah mendapatkan 2 bulan, masih ada masa kesempatan 1 bulan. Walaupun setelah 1 bulan masih meneruskan iddah 2 bulan lagi, tapi di dalam sisa 2 bulan ini tidak bisa kesempatan untuk rujuk karena iddahnya tolak sudah habis. Paham? Al-jinsa ini atau iddahnya itu 2 jenis. Contohnya kehamlin wa akra'in. 3 sucian atau tolak, atau hamil, 3 persucian dan hamil. Contoh nih, seorang laki-laki telah menolak kepada istrinya dalam keadaan masih hailan, masih legam, tidak hamil. Kemudian ditolak, itu melakukan iddah 3 persucian. Ketika masih dapat 2 persucian, sumawati aha fi akroin, dalam iddah itu di 2 persucian misalnya, atau 1 persucian diwati. Dan ternyata wakbala dengan diwati ini membuahkan hasil hamil. Berarti ini harus iddah yang 2 macam, iddah akro dan iddah hamil. Autolakoha hamilan, atau dia itu ditolak dalam keadaan hamil. Sumawatiya qoblal wati, sebelum melahir, terus dalam keadaan iddahnya hamil, dalam waktu hamil itu lah kok diwati. Sebelum melahirkan. Ini jenenge dari cacapan lah kok brojol, cari pekatan lah kok pangkan usul. Pangkan usul kalau demikian fakazalik, maka tadakhala, pancing-pancingan. Jadi bagaimana iddahnya akro masuk di dalam hamil, dalam contoh yang pertama, karena yang memiliki adalah sama. Cuma wal akro innama yuqtadu biya idza kanat madhinnatud dilalah alal baro'ah wa qatin tabadzalik huna. Jadi iddah yang akro tidak pas, enggak. Karena akro itu menggunakan agama suci itu bisa selesai kalau ada madhinah menunjukkan atas baro'ah. Ternyata gak terbukti dalam ini. Terbukti apa? Hamil kok. Berarti gak baro'ah. Karenanya ketika rahimnya ini istighol ada anak yang nanti akan dibahas di terakhir dalam syarah baca. Kalau demikian bagaimana? Maka iddah yang pertama itu langsung gugur
masuk kepada iddah yang kedua yaitu iddatul hamli, maka dengan lahirnya anak fatang qodiyani biwat iki fatang qodiyani mongko bisa entek apa sih iddah luru, iddah yang akro dan iddahnya hamil biwat dengan melahirkan, karena yang pertama masuk yang kedua wa waqi'un minal jihate anil jihaten. Dan wat'un ini terjadi pada dua arah. Dari akro ini sudah habis dengan akro, dengan hamil juga waktu kena akro. Karena nyawa yuraji ulan kena bali sapa zaud qablau dalam sadurunge wat'i fitolaki raj'i dalam tolak raj'i sawa unakana sana kana ampal hamlu iku min wat'in minal wat'i amla utawa ora saking wati. Baik hamilnya itu dari wati, contohnya ditolak dalam keadaan masih legan, kemudian diwati dan kemudian hamil, berarti wati, hamilnya dari wati. Atau tidak dari wati berarti ditolak dalam keadaan hamil dari zaud, kemudian setelahnya hamil terus diwati sebelum melahirkan. Ini tetap iddahnya habis dengan melahirkan, dan dia boleh rujuk sebelum melahirkan. Aden. Aula zimaha iddata saksa ini. Nah itu kalau memang iddah yang pertama tadi iddahnya satu orang. Kalau sekarang dihadapkan iddah luru dari dua orang, bagaimana?